Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah persiapan master data dan pembuatan transaksi serta pembuatan laporan keuangan untuk ujian tengah semester konfigurasi ERP. Jadi saya akan menjelaskan dari dokumen Word yang sudah saya buat yang berisi langkah-langkah yang saya lakukan secara terurut. Jadi untuk pertama-tama kita dapat membuat database baru dengan database yang tidak menggunakan demo data. Nah, jadi untuk membuatnya Anda bisa ke menu database, kemudian manage database, kemudian create database, dan pilih opsi yang tidak menggunakan demo data. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat user-user yang akan kita gunakan untuk menjalankan transaksi, karena transaksinya seputar retail, jadi yang digunakan itu ada 3, yaitu staff accounting, staff purchase, dan staff sales. Nah, kemudian untuk menyamakan perusahaan dengan soal, kita dapat melakukan perubahan untuk edit company info atau informasi perusahaan. Saya akan menunjukkannya sebentar lagi. Nah, jadi untuk create user itu dapat diakses dengan pertama-tama login sebagai admin, kemudian ke users and companies dan users, dan untuk edit company info itu di companies, kemudian di company name-nya bisa kita ubah sesuai yang kita mau. Selanjutnya kita akan masuk ke master data. Jadi untuk pembuatan master data ini sebenarnya cukup straightforward. Kita cukup mengganti straight data yang ada pada template. Dalam hal ini saya menggunakan template yang dari Bapak Ahmad Daniel. Kemudian kita ganti sesuai yang ada pada soal. Kemudian kita dapat langsung melakukan upload CSV. Jadi untuk yang pertama itu ada chart of accounts. Nah, chart of accounts ini sebelum diimport terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelumnya, yaitu melakukan unlink dan menghapus semua akun yang ada secara default pada Odoo. Jadi kita akan menggunakan akun yang kita upload saja. Jadi kita perlu menghapusnya dan menyisakan akun-akun ini. Kemudian dari setiap akun ini kita dapat mengganti konfigurasinya dengan akun yang bertipe sama pada chart of account yang akan kita upload. Nah, jadi setelah kita upload CSV-nya, kita perlu menyesuaikan dengan chart of accounts yang tidak dihapus ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada bank. Oh ya, untuk yang chart of accounts itu dapat diakses di configuration di modul accounting dan chart of accounts. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah banks. Nah, untuk banks ini adalah menambahkan jenis bank yang akan kita gunakan. Jadi ini dapat diakses di kontak, kemudian bank. Nah, jadi prosesnya juga sama, berupa import CSV. Kemudian ada bank accounts, itu di accounting, configuration, dan bank accounts. Nah, jadi untuk yang bank accounts ini juga ada tambahan proses. Jadi setelah kita membuat bank account, kita harus memastikan bahwa jurnal untuk bank account tersebut juga sudah terbuat. Nah, untuk memastikannya kita dapat mengecek di journals. Jadi untuk kasus saya telah berhasil membuat jurnal untuk bank yang telah saya buat seperti berikut. Nah, kemudian terdapat customer dan vendor, itu dapat diakses di menu customers, kemudian import seperti biasa.
Nah, selanjutnya terdapat beginning balance journal. Jadi ini masih berkaitan dengan yang accounting COA sebelumnya. Jadi untuk yang maaf. Jadi ini tuh dapat diakses di journal entries. Nanti kita dapat melakukan import untuk balance di periode sebelumnya yang akan kita gunakan untuk basis. Nah, seperti berikut. Yang perlu di notes untuk master data beginning balance ini, perlu dipastikan bahwa jumlah debit dan kredit untuk kedua kolom ini jumlahnya sama. Jadi pastikan kita sudah meletakkan jumlah balance pada periode sebelumnya tuh di kolom yang benar. Jadi kita perlu mengecek normal balance untuk setiap akunnya. Nah, baik, selanjutnya terdapat produk kategoris. Nah, jadi produk kategoris adalah kategori produk termasuk jenis valuasi inventory yang akan kita gunakan. Itu diakses di configuration di inventory, kemudian produk kategoris. Nah, jadi saya telah mengimport. Yang kita akan gunakan itu sebenarnya yang persediaan barang dagangan, jenisnya costing methodnya AFCO, dan inventory valuationnya automated. Nah, kemudian list product master data itu adalah master data yang digunakan untuk membuat produk pada Odoo. Jadi kalau untuk saya itu ada 3 produk, yaitu sepeda 1, sepeda 2, dan sepeda 3, dan ketiganya ini kategorinya itu kategori persediaan barang dagangan. Mungkin dapat kita lihat. Di sini. Nah, ya, seperti berikut. Di sini kita membuat kategorinya itu persediaan barang dagangan. Baik, selanjutnya setelah membuat master data untuk produk, kita perlu membuat balance inventory, atau kita menambahkan data stok inventory kita ke Odoo. Jadi itu dapat diakses di operation, kemudian inventory adjustment. Nah, jadi bentuk bentuk CSV-nya itu cukup mudah. Jadi terdapat produk dan jumlahnya itu ada berapa. Sebelumnya saya sudah menambahkannya dan sudah divalidasi. Kalau dilihat, ya kurang lebih sama, kuantitinya ada 25, dan nantinya produk kita akan bertambah sesuai jumlah itu. Kemudian terdapat step tambahan yang perlu dilakukan ketika kita menggunakan inventory perpetual pada Odoo. Kita perlu melakukan adjustment untuk stoknya. Jadi ketika kita menambahkan inventory beginning balance ini secara langsung dia mengubah balance untuk akun stok kita. Jadi ini perlu disesuaikan lagi. Nah, untuk menyesuaikannya kita dapat ke accounting, kemudian journal entries, kita buat journal adjustment. Nah, kalau untuk yang saya buat ini dia hanya untuk menyesuaikan. Jadi merchandise inventory ini kita masukkan ke kredit, karena ini kan sebenarnya kita tidak menambah lagi, tapi kita istilahnya hanya menginput data saja, tidak menambah jumlah inventory sebenarnya. Jadi kita sesuaikan dengan stok interim di debit.
Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai menambahkan master data, sudah dapat langsung menuju ke transaksi yang ada untuk soal ini ya. Untuk yang pertama itu adalah pembayaran angkut pengiriman penjualan ke Solo. Dan ini dibayarkan ke PT KAI sejumlah 625.000. Nah, jadi seperti yang dilihat ini menggunakan voucher kas kecil, jadi saya menggunakan petty cash, dan untuk proses pada udunya itu saya membuat dengan menggunakan journal entry manual, yaitu petty cash di kredit sejumlah 625.000 dan pengeluaran yaitu transportation expense di debit sebanyak 625.000. Kemudian yang kedua itu terdapat bukti kas keluar, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Ini tidak menggunakan kas kecil, tapi ini menggunakan bank. Jadi berdasarkan deskripsi soal itu, pembayaran utang itu menggunakan, kalau tidak salah, menggunakan bank muamalat. Pengeluaran untuk pembayaran utang menggunakan rekening bank muamalat, sedangkan Bank Permata Syariah untuk transaksi lainnya. Nah, jadi kalau untuk yang kedua ini saya membuat transaksinya juga dengan menggunakan journal entry. Kenapa tidak dengan procure to pay? Itu karena ini adalah utang pada periode sebelumnya. Jadi saya membuatnya dengan journal entry manual, dengan entry-nya adalah seperti berikut. Jadi untuk di kreditnya itu ada uang keluar 47.975.000 untuk akun bank muamalat, karena uang bank muamalatnya berkurang. Kemudian di debitnya itu adalah account payable-nya berkurang. Kemudian expense-nya juga ada keluar untuk denda, yaitu seperti yang ada di soal tuh 475.000. Nah, kemudian untuk transaksi yang ketiga terdapat voucher kas kecil. Ini sama seperti nomor 1 kurang lebih, petty cash. Kemudian untuk pengeluarannya, expense-nya di debit ada maintenance expense sebesar 545.000. Kemudian yang keempat ini adalah menerima piutang. Nah, jadi untuk transaksi yang saya buat ini juga masih menggunakan journal entry manual dengan berupa account receivable di kredit dan late fees collected di kredit. Artinya receivable-nya berkurang dan kita mendapat balance untuk bank muamalatnya karena uangnya masuk. Kemudian untuk yang kelima, kita ada transaksi kas keluar untuk advertising, tapi ini 940.000 itu di atas threshold untuk kas kecil, jadi kita menggunakan Bank Permata Syariah. Nah, jadi untuk transaksinya cukup mudah. Ini Bank Permata Syariah balance-nya berkurang, jadi di kredit. Kemudian advertising expense-nya bertambah atau terdapat uang keluar untuk expense advertising di debit sebanyak 940.000. Nah, selanjutnya untuk yang keenam adalah PT Generasi Mandiri atau perusahaan kita itu membuat penjualan ke PT Bakti dengan spesifikasi berikut. Nah, jadi untuk yang keenam ini saya membuatnya dengan pertama-tama kita membuat sales order dengan spesifikasi pada soal. Ada sepeda 1 dengan jumlah 15 dan unit price 1,15.000. Kemudian sepeda 2 jumlahnya 15 juga, unit price 2.465.000, dan sepeda 3 jumlahnya 10 dengan unit price-nya 2.850.000. Nah, ini dibuat sales order, kemudian terdapat taxes juga atau PPN ya. Kalau di soal itu juga sudah saya tambahkan, itu ada 10%. Dan jumlahnya sama ya, 98.670.000.
Kemudian customernya jangan lupa itu perlu dipastikan sudah betul, PT Bakti alamatnya sudah benar. Nah, untuk yang data ini mungkin agak kurang akurat dengan yang di soal, karena kemarin terdapat kesalahan untuk yang date ini, dan kadang-kadang juga date-nya tidak bisa ditentukan. Oke, jadi setelah kita membuat sales order, kita perlu membuat invoice dari sales order tersebut. Rinciannya sama. Jadi yang kalau untuk sales order ini belum tercatat di jurnal. Kemudian kalau sudah membuat invoice ini sudah tercatat. Nah, jadi ini journal entry yang dihasilkan, terdapat penjualan, kemudian ada pajaknya juga 10%, dan kita menambah piutang. Jadi PT Bakti kan tidak langsung membayar, tapi sudah membeli. Ini ada cost of goods sold, harga pokok penjualan untuk barang-barangnya. Nah, mungkin kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya ini adalah pembelian. Kenapa? Karena ini struknya ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini tuh kepada PT Generasi Mandiri. Jadi kita tuh yang melakukan pembelian ke PT Roda Berputar. Nah, untuk yang transaksi ketujuh ini saya membuat menggunakan purchase order di UDU. Jadi yang dibeli itu adalah sepeda 3 dengan harga satuan 1,9 juta. Kemudian ada PPN juga, dan totalnya sama ya, kurang lebih. Kemudian jika sudah misalnya barangnya sudah diterima, ini nanti kita dapat mencatat pemasukan barangnya, dan kemudian nanti di sini tidak ada entry jurnalnya ya. Mungkin saya tampilkan. PT Roda Berputar, vendor bills. Nah, jadi ini yang dihasilkan ya. Jadi sebentar. Sepertinya sudah benar. Yang dihasilkan adalah account payable bertambah untuk kita, untuk partner PT Roda Berputar. Kemudian kita mendapat stok interim dan juga ada PPN. Nah, kemudian ke transaksi selanjutnya, yaitu yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8. Lanjut ke transaksi yang ke-8, yaitu kita melakukan penjualan lagi ke PT Berdikari dengan spesifikasi berikut. Nah, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya kita buat untuk setiap produk lain, dengan tax yang sesuai. Kemudian kita buat invoice-nya sama ya, kurang lebih. Kemudian untuk journal entry yang dihasilkan juga sama. Lanjut ke transaksi yang ke-9. Nah, untuk yang ke-9 ini adalah pembelian perlengkapan kantor sebanyak 380.000. Jadi kalau di sini 380.000 juga terlihat di sini masih pakai voucher kas kecil, berarti masih pakai petty cash. Jadi petty cash-nya di kredit, dan office supplies kita dapat perlengkapan kantor tambahan, itu artinya bertambah di debit.
Nah, kemudian ini yang selanjutnya, yang ke-10 adalah penerimaan cek Bank Mandiri untuk pelunasan piutang usaha PT Berdikari. Nah, jadi sebelumnya PT Berdikari itu kan membeli dari kita, itu ada di yang ini ya, yang ke-8. Nah, ke-8 ini kita menjual ke PT Berdikari, kemudian PT Berdikari telah melunasi sebanyak 14.250.000. Nah, jadi untuk pembayarannya itu kalau saya itu menggunakan fitur payment di Udu. Jadi paymentnya tapi tidak full, kita masukkan input angka. Jadi input angkanya itu 14.250.000 aja. Nah, hasilnya ini nanti kayak gini di invoice-nya. Jadi dibayarnya udah 14 juta dan sisanya 70.890.000. Nah, kemudian nanti entry yang dihasilkan adalah seperti ini. Jadi kita membayar itu kan maksudnya kita menerima piutang itu kan di bank muamalat. Nah, kemudian berarti bank muamalatnya itu bertambah debitnya, kemudian account receivable atau piutang usaha PT Berdikarinya berkurang. Oke, next ke transaksi selanjutnya. Jadi kas kecilnya ini kan semakin menipis untuk PT Generasi Mandiri, jadi perlu diisi lagi. Nah, jadi ini adalah pengisian petty cash. Jadi pengisian itu kan termasuk transaksi lainnya. Jadi pembayarannya menggunakan Bank Permata Syariah sebesar 5 juta dan nantinya kita dapat petty cash balance-nya naik karena kan dipindahin dari bank ke kas kecil. Kemudian yang ke-12 adalah pembayaran utang PPN bulan lalu. Nah, ini bulan lalu bisa dianggap periode sebelumnya, jadi terdapat utang untuk PPN atau VAT, Value Added Tax. Nah, jadi untuk pembayarannya itu cukup mudah, kita bisa menggunakan journal entry manual dengan bank muamalat di kredit karena berkurang dan payable-nya yaitu VAT-nya itu di debit atau utangnya berkurang. Oke, next yang ke-13 itu adalah pembayaran sebagian utang. Nah, pembayaran sebagian utang ini juga PT Dunia Olahraga kan berbeda dari pembelian yang kita lakukan, karena kalau kita pembelian tadi tuh kita dengan partner roda berputar, jadi beda ini sepertinya di periode sebelumnya ya. Nah, jadi untuk mencatat di jurnalnya masih menggunakan journal entry manual dengan deskripsinya itu dengan spesifikasinya itu berarti kan bank muamalatnya balance-nya berkurang untuk bayar hutang dan akun payable-nya di debit atau utangnya berkurang. Kemudian yang ke-14 adalah pembelian kopi, gula untuk keperluan rumah tangga kantor. Nah, untuk yang ini sama saja, ini petty cash di kredit, kemudian ada office expense atau kita menambah pengeluaran maksudnya others expense, kita menambah pengeluaran lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembayaran perpanjangan perizinan, ini menggunakan kas kecil juga, kurang lebih sama. Untuk expense-nya adalah license atau izin. Ya, sekian untuk yang transaksi. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan transaksi, kita dapat melihat laporan untuk semua transaksi tersebut di menu reporting pada accounting. Nah, jadi yang pertama akan kita lihat adalah menu balance sheet, itu bisa diakses di menu ini dan hasilnya adalah seperti berikut. Jadi total balance asetnya 1.503
rupiah. Kemudian liability-nya 586.861.250 rupiah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya terdapat report profit and loss. Jadi untuk income PT Generasi Mandiri itu ada 659 juta. Kemudian untuk expense ada 192.808.000. Selanjutnya kita dapat melihat cash flow. Nah, cuma untuk yang kasus saya itu cash flow-nya agak ngebug, jadi hasilnya itu 0. Mungkin saya ada salah konfigurasi atau seperti apa, saya juga kurang tahu, tapi terdapat bug untuk yang cash flow di kasus saya. Nah, sekian untuk penjelasan nomor 1 dari UTS konfigurasi ERP. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih.